Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Kita bercerita tentang ini nih, apa ya, tahayul atau cerita orang dulu nih. Ya kan, seperti itu ya Bunda. Masih nggak kalau di Bunda di rumahnya? Udah enggak sekarang mah. No, Bunda juga masih pakai penitinya sampai sekarang. Enggak, beda dong. Enggak, beda. Bros, Bu. Bros, Beda. iya. Tapi di beberapa daerah mungkin masih ada. tetap tradisi seperti Iya. itu. Nah, dalam Islam seperti apa tuh Bunda? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Boleh nggak sih dalam Islam nih kalau orang hamil bawa peniti, bawa gunting, bawa bangle apa tadi? Bangle apa bawa sapu sekalian dibawa. Jangan buru-buru kita menghakimi. Bisa jadi itu memang kearifan lokal. Tradisi ya? Tradisi. Zaman dulu kan ibu-ibu nih orang tua kita instingnya cepet, kuat. Takutnya ada benang kelilit di tangannya nih orok, buru-buru kagak ngeratak-ngeratak lagi, ada gunting, cekrek langsung. Sejauh tidak menguluskan hal-hal tersebut kepada akidah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Aisyah pernah menemukan ada sebuah pisau silet di bawah bantal. Aisyah mengatakan Rasul SAW melarang karena ini seperti jimat, ya. Ad-daru, siapa yang ngasih madarat? Allah. An-nafi, siapa yang memberikan manfaat? Allah. Kalau kita meyakini nih botol bisa mendatangkan madorot, bisa mendatangkan maslahat, maka rusaklah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sih mestinya baiknya dilakuin? Banyakin doa, baca zikir pagi, baca zikir sore, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca An-Nas 3 kali, baca Al-Falaq 3, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca awal surah Baqarah, baca akhir surah Baqarah, banyakin sholawat, dielus-elus dari Allah. Berharapnya anak jadi anak yang soleh dan solehahnya. Ya. Oleh karenanya banyakin zikir bagusnya. Tapi jangan buru-buru kita menghakimi. Boleh jadi itu kearifan lokal, tradisi budaya yang memang apa tuh Bang namanya? Bukan disejahterakan, apa sih namanya? Lestarikan. Udah bejibet banget ya. Iya kayak begitu. Sejauh itu tidak mengkultuskan akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu Bunda. Sudah puas ya dengan jawabannya ya? Insya Allah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya, silakan. Ayo. Nah, Yang mana nih Bang? Yang mana yang mau bertanya? Mana ya, Bang? Ngacung semua. Semuanya Coba ngacung saya nih. liatin ngacung yang paling tinggi. Ya tinggi juga. Ini ya, Bang? Ini. Boleh. Oh iya Boleh. iya gimana Bun? Berdiri Bun. Mana mic-nya Bun? Oh iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bun, Ya. baper nih. Iya. Mau bertanya. Namanya siapa nih? Maaf nih Bunda. Nama saya Bu Dewi. Bu Dewi. Dari Majelis Taklim Al Hidayah, Ya. Kelapa 2 Brimob. Iya. Baper nih Bun. Iya. Saya kan mau kepingin punya cucu, anak yang soleh soleha. Nah sekarang itu kan ada HP, nah buat baca-bacain gitu. Biar anaknya jadi anak soleh soleha gitu. Bacainnya bacain apaan dulu? Iya baca Al-Quran. Oh baca Al-Quran. Baca nyetel HP diajem-ajem. Ngebacainnya lewat HP gitu ya? Ya gitu. Sayang Nah banget itu nih. kalau apa namanya sekarang itu bisa apa enggak menjadi anak yang soleh dan soleha? Padahal di zaman Rasulullah kan nggak ada HP. Terus gimana itu menurut pandangan Islam? Oh Nah Masya itu Allah. mohon dijelaskan. Iya. Tapi mau tanya dulu nih Bang, yang baca Qurannya ibunya, neneknya, apa HP-nya yang ditempel di HP-nya itu agar denger janinnya gitu. Kan sekarang kan Bunda pakai handphone kan udah banyak aplikasi-aplikasi entah dari YouTube dan lain-lainnya. banyak Iya. Bahkan ada yang pakai headphone juga Bunda. Jadi headphone ditempelin gini. Oh, iya. Pakai itu speaker. Oh, jadi yang baca Quran itu memang aplikasi handphonenya, tapi ditempel di sini. Iya. Iya. Nah, itu menurut
agama itu gimana? Ya. Begitu mohon dijelaskan. Iya, oke baik. Bener Bunda. Ya udah Bunda duduk. Terima kasih Bunda, pertanyaannya bagus. Alhamdulillah. Iya memang, tapi begini Bang. Kenapa? Pernah ada nih Bun. Ya. Bunda. Iya. Memang pernah ada penelitian Bang. Ya karena waktu itu ketika saya lagi hamil tuh suka baca gitu. Kaitannya ya dulu sih zaman anak saya udah gede-gede sekarang ya. Jadi ternyata kaitannya ketika kenapa sih itu musik apa Bang namanya Mozart apa mozaik? Iya, Mozart. Musak mah Mozart. Mozart. Musik klasik. Musik klasik. Itu kenapa ketika ditempelkan di perutnya ada bayinya, yang memang ada janinnya, kemudian berpengaruh. Karena dampaknya ini bisa mencerdaskan gitu kan ya. Betul. Karena musik klasik itu rumit tuh Bang. Katanya, Iya. ini baru katanya, soalnya saya bacanya kan katanya. Jadi katanya tuh karena musik klasik itu rumit alunannya nadanya. sehingga ketika ditempel ini bisa mempengaruhi perkembangan otak ya. Tapi ternyata ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu Al-Qur'an. Itu firmannya Allah. Jadi bagus Bun, kalau memang ibu punya calon cucu, anaknya dibiasakan untuk membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah, karena memang perkembangan anak di perut itu tergantung dari ibunya. Makanya saya pernah juga ada cerita bahwasannya ketika itu, dan ini kisah nyata, kebetulan saya kenal orangnya. Satu ketika dia bercerita kepada saya, Ustazah saya senang banget Bunda, anak saya ketika terlahir ucapan yang pertamanya adalah saya kaget banget, yang ucapan adalah Allah. Saya tanya, kok bisa begitu? Ternyata saya memang mencoba mengamalkan. Ketika apapun yang saya lakukan, saya selalu mengucap Allah. Lagi mau jalan, zikirnya Allah. Kemudian lagi ada yang jatuh, lataknya pun juga Allah. Jangan copot gitu ya. Ayo. Nah gitu ya. Jadi sering mengucapkan kalimat Allah. Termasuk ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ibunya ini selalu mengucapkan kalimat Allah. Allah. Dan ketika terlahir anaknya, ucapan pertama yang diucap oleh lafaz anaknya ini adalah kalimat Allah. Begitu terkejutnya orang tuanya, ibunya terkejut gembira karena bisa langsung mengucap kalimat Allah. Kapan itu? Kenapa bisa begitu? Karena ketika dalam kandungan ibunya selalu melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kalau si ibu membaca Al-Quran itu Masya Allah bagus. Tadi kan katanya aplikasi handphone yang ditempel di sini. Zaman Rasul kan nggak ada handphone, memang nggak ada handphone. Tapi bagaimana? Tentu dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan doa-doa yang baik, itu insya Allah akan berpengaruh kepada perkembangan anak di dalam janin, di dalam kandungan ya, janin di dalam perut, janin di dalam kandungan si ibu. Jadi bagi bunda-bunda yang hamil, saya liatin ada nggak ya bunda yang hamil di sini ya? Kalau yang sekarang sih belum ada Bunda. Cucunya. Ini kayaknya pabriknya udah pada tutup semua ya. Tinggal persiapan menerima cucu. Kita bilang kepada anak-anak kita kalau memang dia lagi mengandung, selalulah mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian seringlah dia membaca Al-Quran. Tidak sedikit ibu yang sering membaca Al-Quran. Pagi, siang, sore, malam. Ketika terlahir anaknya bisa menjadi hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bunda. Iya. Masih tentang mensyukuri kehadiran buah hati nih. Masih ada yang mau nanya, silahkan. Siapa yang baper? Boleh, Bunda. Mana nih Bunda? Boleh Bunda yang di tengah ya. Ada dua nih, yang ini dulu Bunda. Oh ini tadi udah. Bunda Mau silahkan. ngasih mic kali Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haji Yanti dari Majelis Taklim Al-Hidayah Brimob Kelapa II Depok. Iya, silakan Bunda. Baper nih Bun. Iya. Kita kan sebagai umat Islam selalu mengadakan acara akikah bagi bayi-bayi yang baru lahir. Dan untuk kelahiran anak yang laki-laki dengan 2 ekor kambing dan perempuan dengan 1 ekor kambing. Iya, kalau bisa jangan ekornya, semuanya Bunda. Iya, di ekor-ekorin ya. 1 kambing lah ya. 1 kambing. Kalau ekornya kecil ya. Jadi yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Iya Bunda. Terus ada lagi acara gunting rambut. Oh iya. Nanti
gunting mungkin dari acara pengajian itu nanti gurunya pertama gunting. Gunting keliling di bawah. Keliling, nanti dikumpulkan, ditimbang. Rambutnya ditimbang. Rambutnya ditimbang. Itu nanti akan disedekahkan dengan seberat rambut itu senilai emas. Ya, pertanyaannya adalah jadi apakah itu berlaku untuk semua orang? Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Baik, pertanyaan bagus. Ya. Bunda. Satu lagi, apakah itu tradisi masih dipertahankan dan bagaimana menurut pandangan Islam? Baik Bunda, terima kasih Bunda Yanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kita kayak wabarakatuh. pakai ini ya MC Istana Bagus Negara. ya, Bunda suaranya bagus loh. Saya juga sampai bergetar gitu loh. Ternyata handphone saya geter. Jadi akikah, kalau umpamanya bagi yang tidak mampu bagaimana nih menunda apa tidak usah akikah gitu ya. Sama tradisi pengguntingan rambut yang ditimbang terus dijadikan emas ya. Iya. Nah, itu gimana? Ditimbang dan disedekahkan senilai emas. Senilai emas. Seberat dengan rambutnya itu. Kalau rambutnya 5 kintal, Agak berat ya Bunda. Ya, nggak juga. Lagian Ya, orang pernah Bunda, 5 kintal. bayi rambutnya 5 kintal tuh segede mana? Ya, makanya. Bayi rambutnya. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.